Kelihatan? Hmm? Oh enggak, kamu kesana aja. Biar pedasnya nggak beda. Iya, enggak. Iya, setengah jam doang. Kok nggak ngaruh ya? LCD-nya kelihatan nggak? Mana Pak? Iya Pak. Iya. Tapi ini LCD-nya nggak kelihatan nih Pak. Apa nangin aja nggak apa-apa ya Pak? Ya, ini butuh LCD sing apik proper ya nilai. Ini LCD ki rusak. Kamu belum? Sudah Pak. Cuma belum mulai Pak. Dari tadi soalnya LCD-nya ini Pak. Ini pakai kabel yang mana? Yang dipinjam Pak Reso? Nah, wis ana to iki? Iya Pak. Itu Pak. Afif sama Andika Pak. Andika Pak. Sing sabar ya. Sambil nunggu LCD, kita mulai terlebih dahulu. Sebelum mulai pada pembelajaran hari ini, berdoa dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pagi hari ini, mari kita dulu doa mulai. Saya beri salam. Selamat pagi. Kok pada lemas? Sudah sarapan belum? Saya absen dulu ya. Abdillah Hikam Malik, Adinar Putri Amelia, Afif Alfian Reza, Andika Arawinda, Asia Aulia Ramadhani, Dian Citra, Yaki Bayu, Egitania, Febrian Fariski, Vino Bagas, Geisar Yaki, Hanun Naila Faizar Yahra. Panjang banget. Ilyas Rizky Maulana, Iqbal Ibrahim, Isabel Amalia,
Ivan Hilmi Ramadia. Lasmana Abdullah. Muhammad Fahri Azaria. Mahija Safa Haidar. Muhammad Naufal. Muhammad Rihatul Aisy. Nadia Aprilia. Naila Rama Prasetyo Ridho. Rahma Ayu Lestari. Lehendra Salsabila. Safira. Seni Dwi Wahyuni. Sinta Kalila. Fania Davan. Gak etok. Oh ya, Viv ngerepotin. Taruh sana aja bisa nggak, Viv? Itu nyalain dulu, Viv. Tombol powernya itu. Ya itu.
Kok nggak nyala? Iya. Ini malah nggak ada lampunya ini. It's time to begin the sixth level. Ini komputernya mati semua. Nggak bisa dinyalain. Ya nggak bisa dengerin aja ya. Ya, kita hari ini belajar HTML. Mengulang kembali HTML. HTML itu biasanya menggunakan kode ini. Yang pertama awalan untuk mendeklarasikan bahwa dokumen ini itu menggunakan HTML5 versi terbaru. Biasanya ditutup dengan /HTML. Terus habis HTML biasanya ada head. Habis HTML ada HTML language. Kalau misalnya language yaitu berarti sama dengan tanda petik. Kalau misalnya it berarti pakai bahasa Indonesia, kalau misalnya n berarti pakainya bahasa Inggris. Geser ke sana aja soalnya itu loh mati. Oh, head itu biasanya digunakan untuk metadata yang ada di bagian sini. Habis head ada body.
Biasanya codingan yang ada di dalam HTML itu ditaruh di body. Body itu digunakan untuk mendeklarasikan sebuah elemen yang ada di dalam HTML, misalnya kayak segitiga atau setel atau yang ada misalnya kita kasih heading 1 atau header. Biasanya digunakan yang ada di judul. H1 digunakan untuk judul yang ada di header. Ini HTML udah bisa semua. Kok kayak ada yang ketawa-ketawa di belakang? Kalau udah bisa langsung ke JavaScript apa gimana? Python kalau ditanya nanti nggak bisa. Di sini udah paham belum tentang HTML, basic-basicnya dulu. Pelan-pelan aja daripada kecepatan kayak kemarin. Kalau langsung JavaScript gimana? Const sama consta gitu, array. Kalau CSS sudah paham belum? Div itu biasanya digunakan untuk di bagian navbar atau kontainer. Misalnya kalau kita kasih kelas berarti kita bisa manggil CSS-nya lewat external len. Misalnya kita kasih kelasnya navbar, navigation bar, yang digunakan untuk div. Ini itu kalau kita kasih kelas biasanya nanti bisa dipanggil menggunakan external len di bagian CSS. Kalau CSS biasanya kita manggilnya harus pakai link ref untuk menandai. Misalnya kalau pakai CSS style sheet, untuk menandai yang ada di bagian
sini. Kalau misalnya manggil CSS-nya di pakai link, habis itu pakai ref. Bentar, saya kasih contoh website saya saja yang sudah jadi. Soalnya kalau nggak ada contoh yang udah jadi susah neranginnya. Kalian kan juga nggak ngoding. Jadi kalau kita biasanya kan pakai HTML. Kalau misalnya language berarti pakainya bahasa Indonesia yang ada di dalam websitenya. Kalau misalnya N berarti pakainya bahasa Inggris. Head itu untuk metadata yang ada di dalam sini. Berarti itu untuk judul, misalnya berarti dia harus dikasih sintaks title. Berarti di bagian sininya, misalnya ini portofolio estetik 3D, berarti di bagian sini tulisannya menjadi portofolio estetik 3D, 3 dimensi. Kalau untuk bagian headnya, ini href itu biasanya link untuk fontnya. Font pakai yang ada di Google, misalnya font utamanya kita menggunakan Monstrat. Nanti munculnya yang kita buka yang ada di dalam websitenya, maka akan menggunakan font Monstrat. Habis itu Reels itu ditandai dengan style sheet. Kalau link href itu biasanya CDN itu untuk yang ada di dalam CSS-nya, di dalam style sheet-nya. Kita menggunakan website ini, AOS-nya. Link reel-nya kita tandain style sheet namanya, href-nya kita memanggilnya menggunakan style.css karena kita menamainya style.css di nama foldernya yang ada di sini. Kita namain style.css. Biasanya kan ini enggak ada visual code. Soalnya biasanya kan style.css, jadi ini kan pakainya external len. Kalau kemarin itu kan pakainya internal len, jadi bisa langsung jadi satu semua. Kalau ini kan dijadiin pisah-pisah menggunakan external len. Kalau div itu biasanya digunakan untuk kontainer yang ada di dalam sebuah websitenya. Habis head pasti langsung body. Biasanya body itu merupakan isi yang ada di dalam HTML-nya, isi kontennya. Kalau footer biasanya digunakan di bawah, bagian yang ada di bawah sini. Kalau body di tengah-tengah sini, kalau header di atas sini. Kalau H1 biasanya digunakan untuk judul.
Misalnya kita kan memakai tipe writer. Tipe writer itu digunakan di dalam JavaScript biasanya. Perintah yang digunakan di dalam JavaScript. Kalau misalnya kita menggunakan const text, halo saya Sahrul, misalnya front end developer UI UX. Terus habis itu const itu merupakan kata kunci untuk membuat variabel yang ada di dalam JavaScript-nya. Misalnya saya menggunakan ini, nanti isinya bisa nilainya itu tidak bisa dirubah secara keseluruhan. Misalnya kita menambah array yang ada di sini. Di sini itu disebutnya array biasanya yang ada di dalam JavaScript. Kalau teks yang ada di bagian sini untuk di bagian headernya. Jadi kita bisa menambah atau menghapus teksnya sama dengan ya isinya ini. Ini array. Kalau let index itu biasanya digunakan untuk menyimpan urutan teks yang sedang ditampilkan atau dari array yang ada di dalam sini. Misalnya kita mulai dari teks pertama, ini kan dari 0, nanti habis ke 0 nanti ke 1. Bentar, saya oh iya, kalau misalnya di dalam JavaScript itu menggunakan script untuk pemanggilan external len. Misalnya script src itu source atau dari script.js. Ini nama filenya yang ada di dalam sini. Jadi kita panggilnya ke ini. Jadi ngikut ini. Jadi lebih simpelnya kayak gini. Kalau misalnya inline kan kita isi di sininya. Jadi kayak lebih ribet atau ruwet di dalam website, di dalam codingannya akan jadi satu kalau inline. Kalau eksternal kita pisah-pisah kayak gini, lebih rapi codingannya yang ada di dalam sini. Saya kasih contoh sambil buka ini biar mudah. Misalnya kita buka, kan ini kan
Jadi kalau header itu ikutnya yang ada di dalam sini. Kalau yang body itu ikutnya di dalam sini. Kalau misalnya kita menggunakan LED char index itu berarti dari 0, misalnya untuk menyimpan posisi karakter atau ke beberapa karakter yang ditulis atau yang dihapus itu dari 0. Kalau misalnya typing itu berarti untuk speednya, kalau ngetik itu berarti 100 kecepatan mililiter detik atau second, 0,1 detik. Ini untuk menghapusnya 0,6 detik. Kalau untuk delay-nya 2 detik. Function type berarti itu function itu kegunaannya untuk yang ada fungsi di dalam type yang ada di JavaScript-nya. Kalau CSS bodinya kita kasih CSS itu supaya tampilannya lebih menarik. Kita udah manggil misalnya di dalam div-nya kita panggil kelas, berarti nanti ikutnya yang ada di dalam sini, di dalam body. Berarti ikutnya yang ada di dalam body ini. Misalnya kita kasih margin, berarti marginnya 0. Menghilangkan jarak di antara tepi browser ini menjadi 0. Jadi nggak ada jaraknya di bagian pinggir sini. Kita kasih margin 0. Kalau misalnya font family Monstrat itu kita menggunakan font yang pertama itu menggunakan font Montserrat. Kalau nggak ada di bagian di browser defaultnya kita menggunakan sans serif. Yang kedua, habis itu menggunakan background color. Background color ini hashtag 1212 itu sama dengan kodenya background gelap yang ada di dalam sini. Background color ini kan masuknya ke body. Kalau yang ada di color FFF itu menggunakan warna default putih. Jadi color itu masuknya ke teks yang ada di sini. Kalau menggunakan kegunaannya overflow hidden supaya mencegah saat men-scroll kayak gini, supaya membuang horizontal yang ada di bagian samping sini. Sampai sini udah paham belum? Jadi mana hari ini? Yang gimana? Sempat mau tanya tapi lupa. Oh ya, yang saya terangin tadi sedikit udah paham belum? Soalnya kemarin kan waktu saya tanya div ada yang nggak tahu, makanya saya ulangi. Yang penting kan dikit-dikit pelan-pelan paham daripada saya cepet-cepet. HTML Leongs itu gunanya buat apa? Supaya Inggris yang ada di dalam websitenya atau pakai it. Kalau it itu Indonesia. Kalau head itu gunanya buat yang ada di ini.
Kalau head berarti yang ada di atas. Kalau misalnya link href gitu, masukkan link. ya habis itu bawahnya fontnya yang ada di sini. Kegunaannya ini. Kalau yang real itu gunanya buat enggak salah, bukan. Kalau memanggil kan yang href. Kalau yang real itu gunanya untuk kalau misalnya enggak style sheet gitu boleh enggak? Bentar. Kalau misalnya enggak style sheet di sininya, kalau ini diganti boleh enggak? Href itu kan buat memanggil nama file CSS-nya. Kalau misalnya diganti CSS-nya error enggak? Error. Berarti boleh diganti enggak? Kalau di bagian sini, ini kan real, boleh diganti enggak? Oh, nggak kelihatan ya. Yang ini, yang di bagian real. Kalau ini kan yang href kan nggak boleh diganti. Ini kan untuk memanggil, misalnya filenya udah kita namain style.css, berarti terus ini namanya. Berarti nggak boleh diganti. Kalau misalnya di bagian real, kita boleh ganti nggak? Kalau boleh, kalau enggak, kenapa? Kayaknya apa, Fer? Gimana? Menurut kamu, boleh nggak? Kok nggak pasti? Oh ya udah, saya tunjuk aja. Ini kan tanggal 16, berarti absen 16. Berarti absen 16. Absen 16 siapa? Itu sakit. Kalau misalnya real ini boleh diganti nggak, Hanun? Kalau href ini kan, ini boleh nggak diganti? Boleh nggak? Yang di href boleh diganti nggak? Misalnya kan kita udah namain style.css di CSS-nya. Habis itu kan kita isi ini style.css. Ini boleh diganti nggak? Kalau misalnya yang real, gimana, Pan? Kalau real? Kalau style sheet itu kalau tujuannya buat kasihkan font ya, Ya. nggak boleh diganti. Kalau tujuannya yang lain boleh. Oh ya bener. Berarti tergantung tujuannya. Ya. Kalau yang ada di dalam body sini,
Kalau misalnya HTML ini kan ada body, ada header, ada footer, ada H1. Habis itu di body, kalau misalnya body kita nggak pakai, boleh nggak? Kalau misalnya mau buat website? Tergantung pemakaian aja sih. Ya. Oh, bulan 4, absen 4. Reza berarti ya. Kalau header itu gunanya buat apa ya? Apa aja? Ya, kalau header itu untuk membedakan yang ada di bagian sini, judul sama subjudul. Kalau H1, H2 gitu, bedanya apa sama H3? Kalau misalnya tambah banyak gitu, tambah kecil apa tambah besar? Tambah kecil. Kegunaannya P yang bentar. Siapa ya? Ya nggak tahu siapa ya. Oh, yang itu yang belakang pojok, yang pakai kacamata. Saya lupa namanya. Kegunaannya apa? Apa? Paragraf. Jadi cons ini gunanya untuk membuat variabel yang nilainya tidak bisa dirubah secara keseluruhan. Teks itu berarti nama variabel yang ada di bagian sini untuk menyimpan array. Array string. String itu merupakan tipe data yang ada. String itu kenapa disebut string? Karena yang nggak tahu didengerin. String itu karena tipe data yang di dalam disebut string karena yang ada di dalam JavaScript itu teks yang ada di dalam JavaScript disebutnya string. Kayak ini contohnya yang ada di sini. Dalam JavaScript atau dalam pemrograman bahasa yang lainnya disebutnya itu string. Jadi ciri-cirinya string itu mempunyai ada tanda petik di bagian sini di dalamnya ini. Ada tanda petiknya, misalnya hello, misalnya front end gini. Nah, ini ada tanda petiknya, itu disebutnya string. Terdiri, kalau di sini kan terdiri dari 4, ada 4. Misalnya array ini digunakan untuk menampilkan teks.
Kalau let untuk menyimpan urutan teks yang sedang ditampilkan dari array teks, ini disebutnya array. Terus yang ada di dalam tanda petik sini itu disebut string di dalam JavaScript atau di dalam bahasa pemrograman yang lain. Habis itu ada letter index, biasanya untuk menyimpan posisi atau karakter yang sudah diketik. Ini untuk typing speed, ini untuk erasing speed. Kalau const delay between text itu untuk menjeda. Sebenarnya ini tulisannya jalan di sini, tapi ini kan nggak muncul. Ini belum saya perbarui websitenya. Kalau yang udah ini kan harusnya muncul dari teks ke kiri ke kanan. Habis itu ganti lagi, ganti ini, habis itu ganti ini, ganti ini. Terus di sini itu sebenarnya ada kolaborasi, habis itu ada tombol WhatsApp. Bawahnya ada lokasi saya buat Google Maps. Oh ya, nanti saya kirim yang kemarin minta Google Maps. Habis itu ada function. Ini fungsi type. Sampai sini udah paham belum JavaScript yang ada di dalam ini? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya yang tanya dulu. Kan tanggal 16 ditambah bulan 4 berarti absennya 20 siapa? Van, kamu tahu nggak cons ini gunanya untuk apa? Cons text kan barusan diterangin tadi, masa udah lupa? Cons text. Terus ini ada 4. Ini gimana maksudnya? Apa, Van? Gimana?
buat Java ini. Apa? Tunjuk temanmu aja, Van, yang tahu. Yang menurut kamu tahu. Konteks apa, Laksmana? Habis itu yang ada di dalam sini itu disebut, kalau misalnya keempat ini berarti disebutnya ya. Rehan, let index itu apa? Let index. Ada aja dengerin dulu. Let index apa? Untuk mendeklarasikan JavaScript yang nilainya tidak diubah. Untuk menyimpan urutan teks yang sedang ditampilkan yang ada di dalam arraynya, yang ada di dalam array ini. Untuk menyimpan teks yang sedang ditampilkan yang ada di dalam array ini, itu kegunaannya let index. Kalau kegunaannya let char index, menyimpan posisi karakter yang sedang diketik atau dihapus, berarti ada hubungannya dengan yang sebelumnya ini. Let char index, Tania, ini apa? Let char index itu apa? Tadi barusan diterangin, masa lupa? Untuk menyimpan posisi atau karakter yang sedang diketik atau dihapus yang ada di array ini. Kalau ini speed mengetiknya, kalau ini speed menghapusnya, kalau ini jedanya. Karena sudah mau istirahat,
Sekian, terima kasih yang sudah memperhatikan. Sudah paham belum? Insya Allah, tapi kalau ditanya kalian PJBL-nya sampai apa? Baru HTML, udah HTML CSS, udah SAM-nya udah belum? Apa baru HTML? Apa baru yang ada di head, title, yang ada di judulnya? Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yang mau sholat nggak apa-apa. Tania, tolong pencetin.